Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan teman-teman semua. Saya Farida Nugrahini, CPNS Kabupaten Sleman. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas Latsar tahun 2021 dengan judul Pelaksanaan Kode Etik ASN. Daftar isi dari video ini meliputi 3 subbab. Yang pertama adalah definisi kode etik ASN, yang kedua adalah undang-undang yang mengatur kode etik ASN, dan yang ketiga adalah pelaksanaan kode etik ASN. Berangkat ke subbab yang pertama, yaitu definisi kode etik. Kode etik merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Pada subbab yang kedua, kita akan melihat kembali mengenai kode etik ASN yang terdiri dari 12 poin. Kode etik ASN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada Pasal 5 Ayat 2. Akan saya bacakan 12 poin tersebut. Poin pertama adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi. Yang kedua adalah melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Poin yang ketujuh adalah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efisien, dan efektif. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kedinasan. 10. Tidak menyalahkan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan poin terakhir adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Beranjak pada subbab yang ketiga, yaitu pelaksanaan kode etik ASN. Dalam hal ini, bisa kita sebut juga sebagai pengimplementasian dari poin-poin yang sudah disebutkan sebelumnya. Dari poin yang ketiga, yaitu melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, dapat diimplementasikan misalkan dengan melayani pasien atau pelanggan dengan 5S, meliputi salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang baik ketika berkomunikasi dengan customer ataupun pasien. Pada poin yang keempat, yaitu melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan dengan datang bekerja tepat waktu dan bekerja sesuai jam kerja yang sudah ditentukan. Pada poin ke-12, yaitu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN, berita di samping adalah hal yang akan kita dapatkan atau manfaat yang akan kita raih apabila kita melakukan kode etik ASN atau menerapkan kode etik tersebut dalam bekerja atau melayani masyarakat. Pada poin ke-7 disebutkan bahwa menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Pada poin ini dapat diimplementasikan dengan cara menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh instansi berupa mobil dinas, instrumen medis, ataupun kertas kantor sebagaimana mestinya. Pada slide berikutnya akan saya tampilkan cuplikan video. Link video tersebut akan diikut sertakan pada description.
Itulah sekilas pandang singkat mengenai etika ASN. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.